tentang yang zoo segala macam, karena memang di dunia animal welfare sendiri saya pernah bertemu dengan orang-orang yang masih ada konflik tentang kebun binatang dan apakah harus jadi konservasi dan sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba lagi Mbak Violita di Zoom, apakah masih bisa, apakah bisa, atau suaranya masih belum masuk? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, oke. Berarti Mbak Violita. Oke. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Violita Bernardini, SH dari Animal Don't Speak Human Foundation, dengan presentasi berjudul Application of Fulfilling Animal Welfare and Animal Protection Due to Speciesist and Anthropocentric Beliefs. Oke, Mbak Violita, the floor is yours. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya ada beberapa kendala teknis tadi. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin sedikit perkenalan. Saya Violita Berandini, salah satu pendiri dari Animal Don't Speak Human, satu LSM yang berbasis di Bali, yang memiliki fokus salah satunya memberikan edukasi tentang perlindungan hukum yang terkait dengan satwa di Indonesia. Ya, saat ini saya ingin mempresentasikan paper saya berjudul Implikasi Pemenuhan Kesejahteraan Hewan dan Perlindungan Hewan Akibat Spesiesisme atau Antroposentrisme. Boleh next? Ya, jadi akibat dari kepercayaan yang sangat mengakar kuat di masyarakat, yaitu spesiesisme dan antroposentrisme ini telah menyebabkan banyak sekali penderitaan hewan dengan tidak dipenuhinya kesejahteraan dan perlindungan hewannya. Nah, ketiga kelompok hewan tersebut, ketiga kelompok hewan yang saya sebutkan di atas, yaitu hewan ternak, kemudian hewan yang tidak masuk ke dalam kategori hewan dilindungi, kemudian juga hewan yang statusnya tidak dimiliki atau tidak berpemilik seperti halnya anjing dan kucing liar. Nah, ketiga kelompok hewan yang saya kelompokkan ini mengalami berbagai macam perilaku yang tidak dapat dibenarkan oleh manusia sebagai akibat dari pengucilan moral terhadap spesies hewan tertentu. Next. Ya, akibat dari spesiesisme dan antroposentrisme mungkin tadi juga udah dibahas, tentu akan terjadi konflik antar manusia dan satwa itu sendiri, kemudian menyebabkan zoonosis, yaitu penyakit menular dari manusia dan satwa, atau sebaliknya, yang mana tidak hanya berdampak pada hewan namun juga pada lingkungan dan manusia itu sendiri. Next. Ya, definisi spesiesisme yaitu suatu bentuk diskriminasi yang terjadi ketika individu makhluk hidup tidak diberikan pertimbangan moral yang sama, atau salah satu spesies diberikan pertimbangan moral yang lebih rendah ketimbang yang lainnya. Nah, spesiesisme ini sebenarnya sama halnya seperti diskriminasi yang terjadi antar manusia kepada kelompok manusia lainnya, yang mana biasanya terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin, seperti perempuan dianggap lebih rendah posisinya ketimbang laki-laki, kemudian orang dengan berkulit putih lebih sering dihormati ketimbang orang yang berkulit gelap dan preferensi seksual seperti LGBT. Next. Ya, sejarah munculnya istilah spesiesisme ini sebenarnya sudah muncul di tahun 1970, yang mana awalnya itu karena adanya eksperimen hewan yang diprotes oleh Richard D. Ryder. Kemudian tahun 1975 dipopulerkan kembali oleh Peter Singer dalam bukunya berjudul Animal Liberation. Kemudian tahun 2010 dipopulerkan kembali oleh seorang filsuf bernama Horta. Next. Ya, spesiesisme ini ada kebalikannya, yaitu antispesiesisme, yaitu penentangan terhadap diskriminasi berdasarkan keanggotaan spesies. Hal ini merupakan sikap perlawanan terhadap berbagai aktivitas abusif yang telah lama dinormalisasi untuk menggunakan, memakan, atau mengabaikan spesies hewan tertentu. Next. Ya, bentuk spesiesisme di sini saya kelompokkan menjadi 3, yaitu diskriminasi terhadap hewan ternak, seperti contohnya banyak sekali orang menganggap pemenuhan kesejahteraan hewan ternak itu tidak sepenting pemenuhan kesejahteraan satwa liar dilindungi, seperti itu. Kemudian kedua, diskriminasi terhadap satwa liar yang statusnya tidak dilindungi secara hukum. Yang ketiga, terhadap hewan domestik
yang tidak memiliki tuan. Next. Ya, selain spesiesisme, saya juga membahas tentang antroposentrisme, yaitu suatu kepercayaan yang mana orang menganggap bahwa manusia itu derajatnya lebih tinggi ketimbang makhluk hidup lainnya gitu. Dan ini yang menjadi alasan mengapa masih banyak sekali pemenuhan kesejahteraan hewan ini tidak dipenuhi, karena atau kasus-kasus kekejaman terhadap satwa ini tidak ditanggapi dengan serius karena dianggap bahwa pemenuhan kesejahteraan manusia atau perlindungan hukum terhadap manusia itu lebih penting ketimbang hewan. Next. Ya, di sini saya paparkan bentuk-bentuk antroposentrisme. Ya, sebelumnya sekarang ini manusia masih meyakini bahwa meskipun banyak sekali manusia mengeksploitasi alam dan segala makhluk hidup lainnya, mereka seringkali mengklaim bahwa mereka melindunginya untuk kehidupan manusia, dan karenanya mendapat manfaat secara tidak langsung melalui perlindungan manusia. Itu salah satu bentuk antroposentrisme. Kemudian tadi juga saya sudah jelaskan kasus kekejaman terhadap manusia lebih penting ketimbang hewan. Next. Ya, kalau dilihat dari aspek hukum, sebenarnya ada definisi kesejahteraan hewan yang mungkin sudah banyak yang tahu ya, ada di Undang-Undang Peternakan, kemudian di PP nomor 95. Namun sayangnya payung hukum yang mana melindungi hewan satwa liar di Undang-Undang nomor 5 tahun 90 itu tidak ada definisi spesifik yang menyatakan standar-standar kesejahteraan hewan terhadap satwa liar. Next. Nah, apa sih kewajiban kita sebagai manusia? Yaitu menjamin kesejahteraan hewan yang berada dalam pengawasan mereka, seperti memastikan bahwa hewan itu harus terpenuhi kesejahteraan hewannya. Kemudian juga prinsip kesejahteraan hewan itu harus dijunjung tinggi oleh semua orang yang memelihara satwa atau siapapun yang bertanggung jawab atas hewan. Next, ya, di sini saya ada beberapa data yang saya paparkan, yaitu tingkat kepedulian masyarakat di berbagai dunia, salah satunya Indonesia, yang mana jika dilihat dari grafik ini sangat disayangkan ya, karena presentasinya bahkan nol bisa dibilang. Pemenuhan kesejahteraan hewannya masih sangat rendah. Pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya transportasi dan penanganan hewan, kemudian kondisi hewan ternak itu juga masih belum dianggap hal yang penting bagi masyarakat. Next. Ya, kedudukan hewan di dalam hukum tidak hanya di Indonesia, sebetulnya hampir di banyak negara hewan itu masih dikategorikan sebagai properti atau barang dan dianggap sesuatu yang dapat dimiliki baik oleh seseorang, entitas legal yaitu perusahaan atau lembaga, maupun oleh pemerintah. Nah, akibatnya karena hewan itu masih dianggap sebagai properti, oleh karenanya sering kali dianggap pula sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi gitu. Next. Ya, definisi hewan itu kalau secara hukum terbagi menjadi 3. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Mohon maaf sebelumnya saya masih mengutip undang KUHP yang lama, belum yang baru. Jadi definisi hewan ternak, satwa liar, dan hewan peliharaan sebenarnya sudah tertulis di undang-undang kita. Dan bahkan next, dan bahkan secara umum definisi hewan itu juga sudah dipaparkan atau dituangkan dalam undang-undang. Next. Nah, balik lagi terkait dengan spesiesisme dalam hukum, yang mana di undang-undang kita itu ada beberapa pasal yang memang spesifik menyebutkan bahwa hewan itu adalah
barang atau properti seseorang gitu, bukan sebagai makhluk hidup yang patut untuk lindungi atau diperhatikan kesejahteraannya seperti itu. Salah satunya yang saya taruh di sini ada di pasal 362 terkait dengan pencurian ternak atau hewan peliharaan. Ada juga pasal 302, 406 KUHP terkait pencurian hewan peliharaan, dan di KUH Perdata ada 1368 tentang penggantian kerugian pemilik binatang dan lain-lain. Next. Mungkin saya kasih contoh satu aja ya karena banyak sekali. Contohnya di pasal 302 KUHP, di sini tertulis jelas bahwa ada yang saya bold. Di situ tertulis yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya. Kepunyaannya itu kan berarti kepemilikan seseorang atau suatu entitas legal, dan ini yang seringkali dipakai oleh banyak lawyer ketika harus beracara di pengadilan dan mengutip pasal-pasal yang sekiranya bisa menjerat pelaku kejahatan terkait dengan pencurian hewan peliharaan. Ya, boleh next. Ya, mungkin satu lagi di pasal 362 yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Ini juga kaitannya sama dengan spesiesisme dalam hukum atau hewan yang juga masih dianggap sebagai properti. Ya, boleh next lagi. Next. Ya, apa sih penyebab hewan itu masih dikategorikan sebagai barang? Ya, jadi pada zaman dahulu ketika hukum ini dibuat itu jadi sistem hukum di Indonesia di sistem hukum di dunia itu ada common law dan civil law. Nah, kedudukan hewan di sisi hukum itu masih dianggap sebagai properti seringkali menimbulkan problematik, yaitu bagaimana masyarakat melakukan pembiaran atas berbagai macam tindakan eksploitatif terhadap hewan yang telah menjadi kebiasaan. Nah, sistem hukum yang sebagian besar berasal dari negara barat ini telah menjadi penyebab utama dalam memfasilitasi eksploitasi hewan. Yang mana sistem hukum common law dan civil law yang mana bersifat dualistik, karena ada dua entitas normatif utama dalam sistem hukum ini, yaitu hanya orang dan benda, jadi tidak ada hewan. Oleh karenanya hewan pada saat itu dimasukkan sebagai diklasifikasikan sebagai benda gitu, bukan atau dipisahkan sebagai hewan sendiri. Next. Oke, apa sih akibat dari status hewan sebagai properti? Yaitu terdapat pembiaran eksploitasi. Jadi bagaimana masyarakat melakukan pembiaran atas berbagai macam tindakan eksploitatif terhadap hewan yang telah lama dinormalisasi. Contohnya terhadap hewan ternak gitu, yang ujung-ujungnya orang sering bilang kan ujung-ujungnya mati dimakan oleh manusia. Kenapa kita harus memperhatikan kesejahteraannya? Dan tindakan-tindakan eksploitatif itu sudah berlangsung sejak lama sekali gitu. Kemudian perlindungannya dibatasi. Status hewan sebagai properti telah sangat membatasi perlindungan hukum yang negara berikan kepada hewan. Contohnya hewan yang tidak dilindungi seperti yang tadi mungkin sudah disebutkan, monyet ekor panjang kan statusnya tidak dilindungi tuh. Itu seringkali ketika masyarakat menemukan suatu permasalahan yang atau konflik dengan masyarakat dan itu dilaporkan ke instansi terkait, alasan yang sering diberikan adalah oleh instansi tersebut hewan itu tidak dilindungi, jadi tidak bisa dilakukan upaya apapun gitu untuk menangani konflik dan lain sebagainya. Kemudian karena status hewan dianggap sebagai properti, otomatis Mohon maaf ini sudah lewat 6 menit. Bisa dipercepat presentasinya? Oke, ya. Maka kesejahteraan hewannya tidak terpenuhi secara optimal. Oke, boleh next. Ya. Pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan hewan dapat direalisasikan secara optimal jika pandangan spesiesisme dan antroposentrisme dieliminasi, yaitu karena perbaikan perlindungan hewan dengan mengeliminasi gagasan-gagasan tersebut
Dengan demikian pemenuhan kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan itu akan dapat mudah dicapai gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya yang terlalu lama. Terima kasih Mbak Violeta. Ya tidak apa. Oh ya, anthropomorphism ini